Hai, jumpa lagi dengan saya, Yuri, dan panggilan sehari-hari saya, Yuri BSF. Kali ini, Yuri akan sharing bagaimana ternak lalat hitam no bau. Di video ini, Yuri akan ajarkan step by step ternak lalat hitam kepada Anda dengan menggunakan teknik mudah dan murah. Yuri akan sharing dari awal A sampai Z dari persiapan bahan media lalat hitam sehingga bisa diolah menjadi tepung maggot atau pelet maggot. Dan yang terpenting, cara ternak lalat hitam yang akan Yuri sharing adalah ternak lalat hitam no bau. Jadi Yuri ulang, yang akan Yuri sharing adalah ternak lalat hitam no bau. Kalau ternak maggot pakai bau, no way. Jadi, jika Anda ingin menghemat biaya pakan ternak ikan dan unggas Anda hingga 60% sampai 65%, maka video ini cocok untuk Anda. Video tutorial ini lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Manfaat Lalat Hitam. Hai, saya Yuri. Senang bisa jumpa lagi di video yang berjudul Manfaat Lalat Hitam. Lalat hitam dapat Anda temui di sekitar tempat sampah. Sebenarnya, lalat hitam atau black soldier fly atau Hernetia illusion ada di mana-mana, apalagi di negara Indonesia yang beriklim tropis. Lalat hitam dewasa sangat unik karena lalat hitam dewasa tidak makan. Semasa hidupnya yang singkat, sekitar 8 sampai dengan 14 hari, hanya minum saja dan tidak makan. Lalat hitam dewasa memiliki mulut yang tidak sempurna. Jika Anda tertarik ingin mengetahui manfaat lalat hitam untuk apa saja, dan bagaimana mengambil manfaat lalat hitam sehingga bernilai ekonomi yang tinggi, maka video ini cocok untuk Anda. Budidaya lalat tentara hitam, black soldier fly atau ternak lalat hitam adalah dengan memanfaatkan apa yang tersedia di alam sekitar kita agar hasil ternak lalat hitam bisa memberikan hasil yang sangat menguntungkan. Yuk kita mulai step by step ternak lalat hitam no bau. Langkah 1 ternak lalat hitam tanpa bau adalah kita akan mulai dari proses mengumpulkan bahan media berupa sampah pasar seperti yang dilakukan oleh Mas Irawan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Mbak Yuri. Ini kami mengunjungi tempat salah satu pasar, dan ini karena masih lebaran jadi belum banyak yang berjualan. Dan ini salah satu contoh sampah pasarnya Mbak Yuri. Di sini ada tomat, sawi, terong. Di sana juga banyak seperti sampah buah. Ini sampah sawi yang dibuangi, sampah sawi. Sawi ini juga ada sampah daripada terong Belanda, kol, dan sebelah sana banyak lagi Mbak Yuri. Ini karena kebetulan masih dalam suasana lebaran, jadi belum banyak inang-inang atau opung-opung kalau di Sumatera, nenek-nenek kalau di Jawa yang belum berjualan. Selamat siang, terima kasih Mbak. Ternak lalat hitam selain menggunakan media sampah pasar berupa sampah sayuran dan sampah buah-buahan, Anda juga dapat memulai budidaya lalat hitam dengan media 1. Ternak lalat hitam dengan media kotoran ternak ayam. 2. Ternak lalat hitam dengan media kotoran ternak ayam petelur. 3. Ternak lalat hitam dengan media kotoran ternak ayam pedaging. 4. Ternak lalat hitam dengan media kotoran ternak ayam kampung. 5. Ternak lalat hitam dengan media kotoran ternak burung puyuh. 6. Ternak lalat hitam dengan media kotoran ternak kambing. 7. Ternak lalat hitam dengan media kotoran ternak sapi. 8. Ternak lalat hitam dengan media kotoran ternak babi. 9. Ternak lalat hitam dengan media kotoran ternak kelinci. 10. Ternak lalat hitam dengan media limbah ampas tahu. 11.
ternak lalat hitam dengan media limbah kelapa sawit 12, dan lain-lain. Intinya, ternak lalat hitam adalah dengan memanfaatkan apa yang tersedia berlimpah di sekitar kita. Langkah kedua dari ternak lalat hitam adalah memasukkan media yang sudah terkumpul tadi ke dalam ember atau bak agar BSF mau bertelur. Langkah ketiga, menunggu lalat hitam atau black soldier fly datang dan bertelur di ember atau di media dan berkembang biak hidup sekitar 2-4 minggu. Langkah keempat adalah panen maggot BSF secara otomatis. Jadi tidak bau dan tidak jorok, apalagi harus memunguti satu-satu. Dan budidaya BSF tanpa bau. Budidaya lalat tentara hitam yang benar, ya tanpa bau. Kalau bau, pasti ada prosesnya yang salah dan harus diperbaiki. Budidaya lalat tentara hitam tanpa bau menjadi penting agar tidak didemo masyarakat. Langkah kelima, ternak lalat hitam adalah mengolah larva atau maggot atau belatung tersebut menjadi tepung maggot dan pelet maggot dalam proses pencampuran maggot dengan bahan lain tentunya. Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan pakan ternak masing-masing. Misalnya untuk ikan 40-45%, sedangkan untuk unggas antara 18-22%. Mengolah maggot atau belatung atau larva menjadi tepung maggot dan pelet maggot sangat membantu Anda dan mempunyai banyak keuntungan, seperti 1. Mengolah maggot menjadi tepung dengan cara dikeringkan atau dijemur matahari, agar pakan alami tersebut bisa distok untuk jangka waktu lama. 2. Mengolah maggot menjadi pelet agar pakan alami dengan kandungan protein tinggi tersebut tidak terbuang mubazir. Sampai dengan langkah ini, Yuri harapkan Anda aman-aman saja dan tidak perlu bingung. Jika bingung, silakan komen. Selain itu, Yuri juga sudah siapkan video lainnya untuk Anda seperti 1. Seperti apa peluang pengembangan maggot? 2. Bagaimana cara pengembangan maggot BSF? 3. Apa saja potensi pengembangan maggot? Anda punya maggot dan ingin Yuri bantu pasarkan? Silakan telepon ke Yuri di 0812 2105 2808. Sekian dulu untuk video ternak lalat hitam atau budidaya BSF ini. Jika Anda ada pertanyaan, silakan komen dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hemat dan bersilah Indonesiaku.